Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya Catur Sasongko untuk materi ajar sistem informasi dan pengendalian internal yang materi kali ini menggunakan buku Accounting Information System Rumni edisi ke-14. Kali ini saya akan membahas bab 15. Materinya adalah siklus penggajian dan sumber daya manusia atau Human Resource and Payroll Cycle. Human Resource Management and Payroll Cycle. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan aktivitas-aktivitas bisnis utama, keputusan-keputusan penting, dan kebutuhan informasi dalam siklus sumber daya manusia penggajian, ancaman-ancaman yang ada terhadap aktivitas tersebut, dan bagaimana pengendalian dapat memitigasi ancaman tersebut. Yang kedua adalah menjelaskan aktivitas-aktivitas dalam siklus penggajian, keputusan penting dan kebutuhan informasi dalam siklus sumber daya manusia dan penggajian, ancaman-ancaman terhadap aktivitas tersebut, dan pengendalian yang dapat memitigasi ancaman tersebut. Yang ketiga, membahas dan mengevaluasi opsi atau pilihan alih daya atau outsourcing untuk aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Jadi yang ketiga ini akan diberikan semacam pilihan, apakah perusahaan harus memiliki Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia dan Penggajian sendiri, atau fungsi ini dapat dialihdayakan ke pihak ketiga. Berikut ini adalah proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, adanya perekrutan dan penerimaan karyawan baru. Kemudian karyawan yang masuk tersebut diberikan pelatihan dengan berbagai cara, ada on the job training, ada pelatihan di kelas, dan segala macam. Kemudian akan dibebankan atau diberikan pekerjaan untuk karyawan tersebut. Setelah karyawan bekerja, tentu akan diberikan kompensasi berupa gaji dan tunjangan-tunjangan terkait. Dan yang terakhir, setelah bekerja, karyawan akan dievaluasi kinerjanya. Apakah kinerjanya sesuai dengan standar di perusahaan atau di atas atau malah di bawah. Berikut ini adalah diagram konteks untuk siklus penggajian. Kita lihat ada 6 eksternal entitas dalam siklus penggajian. Pertama adalah Departemen Sumber Daya Manusia. Ini terkait dengan adanya perubahan data gaji. Misalnya karyawan ada yang istrinya baru saja melahirkan, dan oleh karyawan tersebut si anak didaftarkan untuk mendapatkan tunjangan. Maka kemudian ada perubahan gaji untuk karyawan tersebut, dan perubahan tersebut diberikan ke sistem penggajian. Sistem penggajian nantinya akan ke Departemen Sumber Daya Manusia memberikan semacam report, laporan pembayaran gaji untuk masing-masing karyawan. Kemudian dari berbagai departemen ada data tentang waktu dan kehadiran. Ini biasanya terpengaruh ke dalam sistem penggajian perusahaan yang memberikan tunjangan transport. Kemudian ke government agency, misalnya adalah ke Ditjen Pajak. Ini akan memberikan tentang laporan pembayaran pajak dan laporan pemotongan pajak PPh 21. Kemudian dengan karyawan, payroll system memberikan cek penggajian atau memberikan slip penggajian secara elektronik maupun secara fisik. Kemudian ke bank, payroll system akan memberikan cek atau daftar pembayaran gaji ke bank yang akan diteruskan nanti ke karyawan. Dan kemudian untuk perusahaan asuransi, kalau perusahaan memberikan premi asuransi kepada karyawan akan diberikan ke perusahaan asuransi, misalnya asuransi kesehatan. Berikut ini adalah aktivitas-aktivitas yang ada dalam siklus penggajian. Yang pertama, memutakhirkan payroll master data.
Ini perlu dimutakhirkan jika ada perubahan pada data karyawan, misalnya ada kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji pokok, adanya tambahan untuk tunjangan anggota keluarga baru. Hal ini diperlukan agar nanti gaji yang diberikan memang sudah sesuai dengan yang harusnya diterima oleh karyawan. Jangan sampai gaji yang diberikan eh, kelebihan dari yang seharusnya, akan mengurangi laba perusahaan, tapi juga jangan sampai akan lebih rendah dari yang seharusnya, karena juga akan merugikan bagi karyawan yang akan menerima gaji. Kemudian memvalidasi data waktu dan kehadiran. Ini untuk perusahaan yang mungkin komponen gajinya termasuk tunjangan kehadiran, maka harus mendapatkan data kehadiran dari si karyawan. Misalnya ada perusahaan yang memberikan tunjangan kehadiran jika perusahaan datang paling lambat 15 menit setelah jam 8. Maka di sini bagian payroll harus memastikan apakah karyawan akan mendapatkan haknya karena datang tepat waktu atau tidak dapat. Nah, dokumen sumbernya adalah timesheet, dari gampangnya daftar kehadiran si karyawan. Aktivitas berikutnya adalah menyusun daftar gaji di payroll register dan deduction register. Jadi daftar gaji ini nanti ada berupa gaji pokoknya, tunjangan-tunjangannya, dan juga ada potongan-potongannya untuk pajak PPh pribadi, untuk pembayaran ke BPJS, pembayaran misalnya ke pensiun, ke DPLK, nah, itu harus disiapkan. Berikutnya adalah mengeluarkan gaji atau membayarkan gaji, dan yang terakhir mengeluarkan pajak penghasilan pribadi, laporannya, dan mensetorkan uangnya, serta pengurangan lain. Berikut ini adalah data flow diagram level 0 untuk siklus penggajian. Kita lihat tadi ada 6 external entities. Kita lihat dari Departemen Sumber Daya Manusia, kalau ada perubahan tentang karyawan yang akan merubah juga nanti gaji yang akan diberikan, atau dari Ditjen Pajak memberikan tentang pajak penghasilan baru untuk karyawan misalnya. Maka yang pertama dilakukan adalah memutakhirkan master data tentang karyawan. Kemudian setelah itu yang kedua, aktivitas kedua adalah dari berbagai departemen akan memberikan waktu kehadiran ke bagian penggajian. Nah, akan divalidasi tentang kehadiran karyawan. Ini untuk perusahaan-perusahaan yang memberikan tunjangan kehadiran sebagai salah satu komponen penghasilan bagi karyawannya. Ketiga, kemudian menyiapkan daftar gaji yang akan dibayarkan. Keempat, mengeluarkan gaji, bisa dalam bentuk cek yang dikirimkan ke bank atau dalam bentuk laporan pembayaran gaji, nanti banknya yang akan mentransfer ke rekening para karyawan. Biasanya ada kerjasama antara bank dengan perusahaan. Yang kelima adalah juga mengeluarkan untuk pembayaran pajak ke perusahaan asuransi, BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan. Ini adalah contoh dari payroll register. Jadi kalau ini contoh dari Amerika, dilihat ada per jamnya berapa, Jarvis 40 jam, kemudian tarif per jamnya sebesar 6,25, maka gaji kotornya $250. Kemudian ada pajak pemerintah pusat, ada FIKA, ada pajak pemerintah daerah, pemerintah negara bagian, dan lain-lain. Maka yang akan dia terima adalah sebesar $151,80. Kemudian pengurangnya yang lain-lain ada untuk asuransi kesehatan, ada untuk asuransi kematian, pensiun, kemudian iuran untuk serikat buruh, kemudian berapa total lain-lainnya. Berikut ini adalah permasalahan umum dalam siklus manajemen sumber daya manusia dan penggajian. Ancamannya ada 5, 1, data yang tidak akurat dan tidak sahih. Kedua, pengungkapan informasi sensitif tanpa izin. Ketiga, kehilangan atau kerusakan data. Keempat, mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat dan berbahaya untuk karyawan. Dan kelima, pelanggaran dari Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Pengendaliannya pertama untuk ancaman pertama adalah adanya pengendalian integritas pemrosesan data. Kedua, adanya pembatasan akses ke master data, hanya orang yang memiliki kewenangan saja tertentu yang bisa mengakses master data. Kemudian dilakukan review jika ada terjadi perubahan pada master data. Apakah perubahan yang memang diperbolehkan. Kemudian pengungkapan informasi sensitif tanpa izin. Nah, daftar gaji perusahaan merupakan informasi yang sensitif. Mungkin kalian kenal dengan ada headhunter ya. Jadi headhunter adalah profesi yang mereview tentang manajer, mana manajer yang bisa dibajak untuk dipindahkan ke perusahaan yang lain. Nah, bayangkan kalau sebuah perusahaan memiliki manajer yang sangat penting fungsinya di perusahaan, kemudian dibajak oleh pesaingnya. Dibajak karena pesaingnya mengetahui berapa gaji yang diberikan kepada manajer tersebut. Maka informasi tentang data gaji ini sangat sensitif, tidak hanya boleh diketahui untuk pihak-pihak yang berwenang saja. Nah, ini pengendaliannya adalah pengendalian atas akses data gaji tersebut. Kedua, data gaji di dalam komputer seyogianya harus dienkripsi, jadi tidak bisa terlihat begitu saja. Yang akan membaca harus memiliki kunci enkripsinya. Kemudian kalau kehilangan data, maka biasa ada backup. Di backup, entah di backup di server, di CD, atau di cloud computing. Dan ada rencana jika ada terjadi bencana alam dan segala macam, ada rencana pemulihan atas bencana. Jadi memiliki distributed database yang disimpan di berbagai tempat. Jadi jika salah satu pusat data mengalami kerusakan karena bencana dan segala macam, masih ada pusat data yang lain yang tetap dapat bisa diakses datanya. Kemudian mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat dan berbahaya, harus ada prosedur rekrutmen yang kredibel, tidak boleh ada sistem KKN misalnya, nepotisme dalam perekrutan karyawan, hanya benar-benar karyawan yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan dan memiliki kompetensi yang sesuai. Dalam hal ini sekarang perusahaan juga bisa melakukan pengendalian dengan mengecek latar belakang calon karyawan dengan melihat sosial media calon pelamar tersebut. Jadi hati-hati kalian dengan sosial media, jangan sampai Anda menuliskan sesuatu yang ekstrim ya. Saya nggak tahu ekstrim itu apa, nanti kemudian oleh perusahaan yang Anda ingin lamar pekerjaannya dilihat dan kemudian memutuskan untuk tidak menerima Anda karena apa yang Anda tuliskan di sosial media. Kemudian pelanggaran atas Undang-Undang Tenaga Kerja, ada dokumentasi proses penerimaan, dokumentasi manajemen atas karyawan, apa saja yang dilakukan oleh karyawan, jangan sampai ada yang melanggar hukum. Kemudian juga karyawan di divisi sumber daya manusia juga harus terus mempelajari perubahan undang-undang atau peraturan yang terkait dengan tenaga kerja agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian untuk memutakhirkan atau updates master payroll data, validasi data waktu dan kehadiran untuk menentukan tunjangan kehadiran jika ada, dan penyusunan daftar gaji. Ancaman yang pertama adalah perubahan yang tidak sah atas master data penggajian. Misalnya dirubah pengalaman kerjanya 2 tahun dibuat menjadi 12 tahun, tentu saja pengalaman kerja tersebut akan merubah gaji pokok yang diberikan. Atau tunjangan, tidak ada tunjangan, dituliskan ada tunjangan. Nah, pengendaliannya harus ada pengendalian akses dan pemisahan tugas. Ada karyawan di Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia yang mengurusi administrasi tentang data karyawan, dan ada bagian payroll yang nanti akan menghitung gaji karyawan. Jadi dipisahkan tugasnya. Kemudian juga pengendalian integritas pemrosesan data. Itu yang pertama. Kedua, pemutakhiran master data yang tidak akurat. Nah, ini harus ada pengendalian integritas pemrosesan data, hanya orang tertentu yang bisa mengakses, yang bisa merubah, telah ditentukan oleh perusahaan. Yang ketiga, data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Nah, ini kaitannya dengan kalau perusahaan ada tunjangan kehadiran yang dibayarkan kalau karyawan
misalnya hadir tepat waktu, kemudian setiap hari dibayarkan berapa kalau hadir tepat waktu, dan pulang juga tepat waktu. Nah, ancamannya adalah karyawannya sebetulnya tidak tepat waktu, tapi dalam datanya dia selalu datang tiap waktu, sehingga perusahaan harus membayarkan tunjangan kehadiran yang seharusnya tidak, karyawan tersebut tidak berhak. Nah, ini akan membebankan biaya biaya gaji karyawan yang pada akhirnya juga bisa mengurangi keuntungan perusahaan. Maka apa pengendaliannya? Ada review dari supervisor untuk melihat apakah datanya sudah akurat. Yang kedua ada otomatisasi pengumpulan sumber data. Jadi sudah banyak perusahaan yang sekarang presensi karyawannya dengan menggunakan scan sidik jari. Nah, dengan dia men-scan sidik jarinya, maka otomatis daftar kehadiran si karyawan akan segera terupdate ke master data. Nah, ini akan menyulitkan karyawan untuk memanipulasi daftar kehadiran. Yang keempat, ada kesalahan dalam memproses daftar gaji. Yang pertama, pengendalian integritas pemrosesan data, dan ada review penyelia. Dilihat jika tiba-tiba ada salah seorang karyawan misalnya ternyata kok gajinya meningkat dari bulan-bulan yang biasanya, maka perlu dilakukan pengecekan apakah hal tersebut sudah benar. Bisa saja benar kalau misalnya ternyata karyawan sudah mengalami kenaikan jabatan, mungkin bisa terjadi seperti itu, tapi jangan sampai perusahaan membayarkan lebih banyak dari yang seharusnya karena akan mengurangi keuntungan perusahaan. Berikutnya adalah ancaman dan pengendalian dalam aktivitas membayarkan gaji dan membayarkan pajak PPh penghasilan pribadi karyawan. Ancaman yang pertama adalah pencurian atau penipuan dalam pembagian cek. Nah, ini kalau masih dibayarkan dalam bentuk cek di Amerika, meskipun sekarang sudah sangat jarang di Indonesia ya. Yang ada justru malah kalau untuk pabrik kadang-kadang dibayarkan gaji dalam bentuk uang tunai setiap 2 minggu sekali. Pengendaliannya adalah batasi akses ke cek untuk pembayaran gaji, dan bayar gaji bisa dilakukan secara transfer dengan bekerja sama dengan bank tempat perusahaan memiliki rekening di bank tersebut. Seperti di kantor saya, punya rekening di suatu bank, dan kemudian payroll-nya juga, pembayaran gajinya diserahkan ke distribusi transfer data, transfer ke masing-masing rekening karyawan dilakukan oleh bank tersebut. Jadi kantor saya hanya memberikan daftar yang berisikan gaji yang harus dibayarkan ke siapa-siapa saja, dan nanti pihak banknya yang tinggal mentransfer ke nomor rekening karyawan. Kedua, gagal membayarkan sejumlah gaji yang seharusnya dibayar. Jadi atau tidak tepat waktu bayar gajinya. Nah, ini pengendaliannya adalah membuat sistem otomatis untuk pembayaran gaji yang tepat waktu. Yang ketiga, pembayaran gaji tidak tepat waktu sama membuat sistem otomatis pembayaran gaji. Dan yang keempat, ancamannya adalah pembayaran gaji yang tidak akurat. Nah, ini pengendaliannya, pengendalian integritas proses, dan ada review dari supervisor ataupun penyelia. Berikutnya adalah, apakah perusahaan harus memiliki departemen penggajian sendiri? Atau aktivitas penggajian ini dialihdayakan ke pihak ketiga? Kalau perusahaan memiliki departemen yang mengurusi penggajian sendiri, maka perusahaan harus membayarkan gajinya, membayarkan tunjangan bagi karyawannya, ada tempat khusus buat mereka, ada pengeluaran untuk listrik, komputer, dan segala macam. Mengapa perusahaan tidak melakukan outsourcing atau alih daya dari proses ini? Kenapa harus di outsourcing? Pertama, bisa mengurangi biaya. Kalau karyawan dalam jumlah sedikit, mungkin tidak efisien kalau memiliki departemen penggajian sendiri. Maka bisa melakukan alih daya dan bisa mengurangi biaya pemrosesan dan meminimalkan kesalahan karena sekarang sudah dikerjakan oleh pihak ketiga. Kemudian mungkin manfaatnya lebih besar, perusahaan bisa fokus kepada kompetensi utamanya, tidak fokus ke hal-hal yang di luar kompetensi utamanya, misalnya juga pembayaran gaji. Kemudian bisa membebaskan sumber daya komputer, dalam artian perusahaan tidak perlu membeli komputer khusus, jaringan untuk
penggajian ini. Jadi hanya perusahaan bisa mengeluarkan sejumlah uang tertentu yang biasanya dilakukan kontrak dan setiap tahun akan dikaji ulang oleh perusahaan dengan perusahaan alidayanya. Dengan demikian selesai sudah paparan saya terkait bab 15 Sistem Informasi Akuntansi, Siklus Penggajian dan Sumber Daya Manusia. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Itu tadi ya pemaparan materi terkait dengan siklus manajemen sumber daya manusia dan siklus penggajian. Ya, jadi memang cukup singkat. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana kita menyusun sebuah proses ketika kita memang dihadapkan dengan human ya. Kalau kemarin kan ketika kita bicara siklus siklus pengeluaran gitu ya, kemudian siklus pendapatan, itu kan kita bicara bagaimana kita berhadapan dengan data ya. Data dalam arti data transaksi perusahaan, kemudian kita berhubungan dengan bagaimana kita mengelola uang untuk pembelian barang dan sebagainya gitu ya. Tapi ketika kita bicara siklus manajemen sumber daya manusia, siklusnya pun didesain agar kita itu bisa melihat sudut pandang people gitu ya, sudut pandang orang, karena sumber daya manusia itu ya berhubungan dengan orang gitu. Kita memanage orang, kita memaintain orang, sehingga flow-nya pun didesain atau siklusnya pun didesain untuk bagaimana kita men-treat orang lain, dari mulai kita rekrut karyawan gitu ya, sampai kita menempatkan dia di satu posisi tertentu, sampai dengan juga kita kompensasi apa yang akan kita berikan kepada si karyawan tersebut gitu ya, baik gaji, kemudian tunjangan ataupun fasilitas-fasilitas lain yang nantinya bisa membuat karyawan atau orang-orang tersebut gitu ya, harapannya bisa sustain gitu, bertahan di dalam satu company tersebut gitu. Jadi ketika kita bicara sumber daya manusia itu sebetulnya tidak sesederhana bagaimana kita ngerekrut orang lalu dia bekerja lalu kita gaji udah selesai gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Tapi kita pun berpikir bagaimana caranya ketika dia sudah masuk ke dalam company kita maintain sedemikian rupa, kita manage sedemikian rupa sehingga dia bisa mengabdi dalam waktu yang lama gitu ya. Sehingga kan kita harus memikirkan bagaimana feedback yang harus kita berikan kepada si employee tersebut supaya nantinya kompensasi yang kita berikan kepada mereka itu yang mereka merasa cukup worth it, dan untuk bertahan di dalam satu company tersebut pun itu menjadi hal yang dipertimbangkan untuk si employee tersebut gitu ya, untuk pindah ke tempat lain gitu ya. Nah, jadi sampai sebegitunya gitu ya. Bahkan belum lagi kita bicara talent karyawannya gitu, luar aktivitas inti dia di dalam perusahaan gitu. Katakan misalnya kita bagian accounting, lalu bagian HR, kemudian bagian purchasing dan bagian-bagian lainnya. Kerjaan inti kita itu kan terkait dengan pekerjaannya ya, pekerjaan kita di kantor tersebut gitu ya, bagian accounting yang ngurusin pembukuan gitu ya, bagian finance ngurusin uang keluar masuk gitu ya, dan sebagainya gitu. Nah, tapi ketika kita bicara posisi SDM atau manajemen SDM gitu ya, kita juga perlu memikirkan tingkat kejenuhannya gitu ya dari sisi si karyawan tersebut, sehingga akhirnya perlu dibuat nih strategi apa sih yang nantinya bisa kita terapkan sehingga karyawannya nggak bosan gitu ya. Bahkan kan sekarang kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya di Indonesia, mereka pasti punya ekskul gitu ya. Ekskul dalam arti memang aktivitas di luar si kerjaan inti, kayak komunitas lah ya, isinya komunitas-komunitas yang akhirnya mereka akan kumpul bareng gitu ya, komunitas olahraga, komunitas musik, komunitas seni, komunitas bahasa dan lain sebagainya. Itu biasanya kalau perusahaan besar sudah punya seperti itu gitu ya, supaya nantinya bakat-bakat dari si employee ini tersalurkan terkait dengan hobi ya, gitu. Sehingga ketika mereka merasa jenuh, mereka merasa bosan, harapannya dengan adanya aktivitas di luar aktivitas inti dia sebagai karyawan, itu bisa menghilangkan gitu ya, bisa menghilangkan rasa jenuh tersebut gitu. Sehingga ketika mereka berpikir mau pergi dari perusahaan tersebut, ada pertimbangan plus yang memang mereka pikir kayaknya nggak akan dapat di company lain gitu. Nah, itu kan kita
bicara bagaimana kita men-treat human ya gitu ya. Makanya kenapa di dalam satu divisi HR itu biasanya diisi oleh orang-orang yang memang kompeten dalam membaca manusia gitu ya. Itu dari lulusan psikolog gitu ya. Sangat dibutuhkan sekali untuk menganalisa hal-hal tersebut gitu karena memang kebutuhannya untuk itu gitu karena berhadapan dengan people itu tadi gitu ya. Seperti itu gitu. Jadi sampai ke sedetail itu gitu. Kalau ketika kita bicara manajemen SDM lebih rincinya lagi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar sesimpel kita rekrut orang, apa kita seberlongan lalu kita rekrut orang yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, kemudian dia diterima, kita gaji udah selesai, nggak sesimpel itu sebetulnya. Tapi jauh lebih dalam lagi, yaitu gitu kita mesti mengerti gitu ya bagaimana cara men-treat mereka semua karena kan karyawan itu nggak cuma satu ya, karakternya pun banyak gitu, orangnya banyak gitu. Jadi yaitu butuh pintar-pintar bagaimana cara kita memaintain mereka itu supaya nantinya merasa nyaman gitu di dalam company tersebut. Karena kan yang namanya kalau perusahaan ganti-ganti karyawan itu kan cost-nya lama-lama gede ya gitu. Yang namanya perekrutan karyawan itu kan nggak sesimpel itu. Mereka butuh cost, butuh tenaga lagi gitu ya, butuh berpikir lagi untuk menganalisa calon-calon karyawan mereka gitu dan sebagainya. Otomatis butuh modal lagi gitu keluar. Nah, kalau misalnya banyak karyawan yang akhirnya sustain, itu kan bisa meminimalisir effort tersebut gitu ya dalam jangka panjang gitu. Beda halnya ketika kita bicara pensiun. Kalau pensiun ya itu memang sudah waktunya gitu ya. Kita akhirnya membuat generasi baru, memunculkan generasi baru untuk pengganti yang pensiun tersebut gitu ya. Tapi kalau kita bicara karyawan masih muda, lalu dia keluar masuk, nah itu kan effortnya gede untuk perusahaan ya. Baik dari segi cost ataupun dari sisi analitiknya gitu. Seperti itu gitu ya. Dan bahkan jauh dari itu kita pun perlu menyusun strategi gimana caranya cost yang terjadi di dalam manajemen sumber daya manusia ini bisa kita tekan. Ya, nah banyak juga gitu company yang akhirnya memanfaatkan yaitu tenaga alih daya itu gitu untuk akhirnya menekan cost yang terjadi dengan adanya manajemen atau divisi dari si sumber daya manusia yang ada di dalam company kita gitu ya, supaya akhirnya nah itu kan tadi salah satu yang disebutkan adalah keuntungannya untuk bagi perusahaan adalah adanya biaya yang bisa kita tekan gitu ya dari manajemen sumber daya manusia ini gitu. Jadi ketimbang kita ngurus sendiri manajemen si SDM-nya itu diserahkan ke pihak ketiga ya, sehingga yang menggaji itu adalah pihak ketiga meskipun uangnya dari company tersebut gitu ya sebagai klien si pihak ketiga tersebut. Lalu karyawannya pun menjadi bagian dari karyawan si pihak ketiga tersebut sehingga minim manajemen minim manajemen yang dilakukan lah oleh si company tersebut gitu. Sehingga nggak perlu ribet-ribet lagi untuk akhirnya ngurusin karyawan gitu ya. Hanya tinggal bayar aja ke pihak ketiga lalu pihak ketiga akan urusin kompensasi dan lain sebagainya ke karyawan tersebut gitu. Jadi itu salah satu keuntungan dari si pihak ketiga dalam mensuplai tenaga kerja gitu ya. Karena banyak ya, Kakak juga pasti sudah tahu gitu outsourcing itu seperti apa atau alih daya itu seperti apa. Dan bahkan bukan hanya merambah bagian yang sifatnya yang membutuhkan tenaga fisik aja gitu ya. Kalau sekarang biasanya kan kadang kayak cleaning service gitu ya, OB gitu. Nah itu yang biasanya disuplai oleh si pihak ketiga ini gitu. Karena kalau misalnya terlalu banyak di-manage oleh si company tersebut, itu bisa jadi cost-nya semakin besar dalam jangka panjang gitu ya. Nah, tapi semakin ke sini ada juga gitu yang memang tenaga ahli yang memang di-outsourcing-kan gitu ya. Jadi mereka minta ke pihak ketiga untuk tolong carikan kualifikasi ABCDE gitu untuk posisi ini yang akhirnya dipekerjakan di klien tersebut. Seperti itu gitu. Jadi itu adalah salah satu strategi dari sebuah company untuk menekan biaya yang terjadi
seiring dengan adanya divisi ataupun manajemen sumber daya manusia yang dilakukan oleh si company tersebut gitu ya. Seperti itu. Oke, sampai sini silahkan ada pertanyaan atau ada diskusi, silahkan. Oke, kalau tidak ada soal latihan ya dari saya. Quiz untuk di materi ini silahkan dicatat untuk soalnya. Kita masih ada waktu kurang lebih 30 menit ya untuk pengerjaan soalnya. Silahkan dicatat, saya nggak akan share untuk terkait Word-nya, jadi rekan-rekan silahkan catat untuk soalnya. Oke, silahkan dicatat dulu untuk soalnya ya dari 1 sampai dengan 5. Oke, sudah?
Sampai sini ada pertanyaan mungkin untuk soalnya? Silakan. Oke, nanti untuk soalnya maksimal dikerjakan sampai jam 8 ya. Nanti seperti biasa di-compile ke ketua kelas, lalu ketua kelas yang akan upload ke dalam G Drive-nya. Lalu setelah itu nanti di-info atau di-update aja ke saya bahwa memang sudah di-upload, nanti saya akan cek. Oke, maksimal jam 8 ya. Oke, sambil absen ya. Amalia Salsabila. Hadir, Bu. Oke. Tesalonika. Hadir, Ibu. Audi Medina. Hadir, Ibu. Nah, Nikola Sahala. Nisa Chandra Ningrum. Hadir, Bu. Salsabila Zahra. Hadir, Bu. Aldrik Dafarel. Hadir, Bu. Aulia Nur Najmila. Aulia hadir? Ya mic-nya sih kebuka ya. Hadir, Bu. Iya, suaranya nggak ada tadi. Oke. Hadir ya. Julia Astriani. Hadir, Bu. Anissa Fitri Kamelia. Hadir, Bu. Alia Agatha. Hadir, Bu. Astridiana. Hadir, Bu. Tiara Nur Cahyani. Hadir, Bu. Clarissa Putri. Hadir, Bu. Vito Yudantoro. Hadir, Bu. Haidar Mawan. Hadir, Bu. Najwa Diva. Hadir, Bu. Davi Abdillah. Hadir, Bu. Najwa Sabrina. Hadir, Bu. Feliciana Pradita. Hadir, Bu. Nabila Atika Safitri. Hadir, Bu. Eva Faiza Rahman. Hadir, Bu. Gina Zafira. Hadir, Bu. Sini Octavia. Hadir, Bu. Oke, Muhammad Dafa Darmawan. Ada, Bu. Putri Farida. Hadir, Bu. Elsha Sabrina. Hadir, Bu. Arik Runa. Hadir, Bu. Muhammad Dafa Aditya. Hadir, Bu. Oke, baik. Hadir semua ya untuk AKT 3D. Hari ini kita pertemuan ke minggu 14 ya. Masih ada 2 pertemuan lagi. Setelah itu baru UAS ya. Makan semuanya. Oke, sampai sini silahkan ada pertanyaan dulu. Ibu, maaf, tadi tugasnya mulai diketik ya, Bu? Iya, tugasnya silahkan dikerjakan di Word. Diketik aja, nggak usah tulis tangan. Baik, terima kasih, Bu. Oke, ada lagi silahkan. Oke, kalau tidak ada berarti kita bisa cukupkan pertemuan kita hari ini ya. Silahkan dikerjakan untuk kuisnya hari ini. Jangan lupa nanti maksimal di jam 8 ketua kelas silahkan info ke saya jika memang sudah di compile semuanya ke dalam G Drive ya. Jadi saya tunggu di jam 8. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan ya. Kita ketemu di 2 minggu lagi untuk ada 2 pertemuan lagi ya untuk SIA ini sebelum kita masuk ke UAS. Semoga kita dilancarkan sampai dengan UAS-nya itu ya untuk mata kuliah SIA. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadiran dan perhatiannya di hari ini. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama.